Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Ibu Ruli Mujiastuti. Saya dan teman-teman saya berasal dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini kami berempat ingin mempresentasikan tentang cybercrime carding. Baik, sebelum saya mulai, saya akan perkenalkan diri dulu. Saya Ferdian Iza Afrizal dengan NIM 2020 0410 7011. Lalu ada teman saya Saiful Riza dengan NIM 2020 0410 7045. Lalu ada Ahmad Arif Darmawan dengan NIM 2020 0410 700 115 dan teman saya satu lagi Sofia Wulandari dengan NIM 2020 0410 7005. Baik, saya mulai presentasinya dengan judul Cybercrime Carding. Apa sih cybercrime carding? Carding adalah salah satu bentuk tindakan kejahatan cyber atau cybercrime yang berkaitan dengan dunia perbankan, yaitu kartu kredit. Carding adalah bentuk kejahatan online yang dilakukan dengan cara menggunakan kartu kredit orang lain untuk membeli gift card. Selanjutnya, gift card tersebut dapat dijual kembali dan pencuri pun bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Pelaku dari kejahatan carding biasa disebut dengan carder. Jenis-jenis carding. Yang pertama ada misuse of card data atau penyalahgunaan data kartu. Jenis ini adalah penyalahgunaan kartu yang tentunya tidak disadari oleh pemiliknya. Pada umumnya, pelaku menggunakan kartu dengan sangat hati-hati, dari nominal kecil hingga jumlah yang sangat besar. Lalu yang kedua ada wiretapping atau penyadapan. Jenis kejahatan carding adalah bentuk penyadapan transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi seperti jaringan telepon, PABX, atau LAN yang terhubung dengan jaringan EDC. Jenis kejahatan carding wiretapping ini cukup sulit untuk diidentifikasi. Lalu selanjutnya ada jenis carding yaitu counterfeiting atau pemalsuan. Jenis kejahatan carding adalah kegiatan pemalsuan kartu kredit sehingga terlihat sangat mirip dengan kartu aslinya. Counterfeiting yang merupakan jenis kejahatan carding artinya dilakukan oleh pelaku perorangan hingga sindikat pemalsu kartu kredit yang memiliki koneksi yang luas, berpengalaman, dan memiliki peralatan serta keahlian khusus tertentu. Yang keempat ada phishing. Kasus carding yang paling sering terjadi di Indonesia yaitu phishing. Phishing yaitu mengirim tautan menuju website palsu yang mengaku seolah-olah website terpercaya. Biasanya Anda akan dipinta mengisi data yang berisi informasi penting termasuk nomor kartu kredit Anda. Selanjutnya, cara kerja carding. Awalnya, website Cardar membobol yang baru saja memakai transaksi menggunakan kartu kredit untuk mendapatkan nomor kartu debit. Kemudian mereka menyerang kelemahan pada sistem keamanan yang dipakai untuk melindungi kartu kredit. Selain itu, informasi kartu kredit juga dapat dengan mengakses pemegang akun, misalnya bank yang telah diretas. Di sini, pelaku dapat menjual informasi kartu kredit kepada carder lainnya atau juga dapat menggunakan sendiri untuk membeli gift card. Sebagai tambahan, rata-rata perusahaan kartu kredit menawarkan perlindungan kepada pemegang kartu dari denda ketika dilaporkan telah dicuri. Tetapi ketika pembatalan kartu telah dilakukan, carder sering melakukan pembelian gift card dengan nilai yang sangat tinggi. Barang yang dimaksud seperti TV, smartphone, laptop, mana yang tidak memerlukan registrasi untuk berbelanja. Kemudian, barang-barang tersebut dikirimkan kepada pihak lain di suatu tempat dan atau dijual kembali pada situs website atau marketplace yang memiliki fitur anonim. Karena itu, jejak carder pun cukup sulit untuk diketahui keberadaannya. Pasalnya, kartu kredit yang telah hilang sering dibatalkan dengan cepat dan
Untuk memastikan bahwa kartu kredit itu masih berfungsi adalah dengan melakukan tes transaksi kecil di marketplace. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor utama terjadi carding. Yang pertama, di sini ada akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, ada kelalaian para pengguna internet. Yang ketiga, ada faktor ekonomi. Yang keempat, ada faktor usia. Dan yang kelima, ada lemahnya sistem pengawasan bank. Di sini juga saya akan menjelaskan tips mencegah carding. Yang pertama, perhatikan cara menggesek kartu saat transaksi. Yang kedua, pilih situs belanja online terpercaya. Yang ketiga, rahasiakan data pribadi atau informasi kartu kredit. Yang keempat, gunakan internet pribadi. Dan yang kelima, pastikan website transaksi aman. Oke, ya kali ini saya akan membahas contoh kasus carding. Contoh kasus carding ini dilibatkan dua perusahaan besar, yaitu kasus pembobolan kartu kredit warga Amerika dan Eropa yang ditangani Subdit Cyber Diskrimsus Polda Jatim menemukan beberapa fakta baru. Yaitu dari kasus yang melibatkan 18 hacker muda asal Surabaya itu, polisi mendapatkan adanya hubungan antara pembobol dengan dua perusahaan besar dari luar negeri. Kapolda Jatim, Insinyur Jenderal Luki Hermawan mengatakan kejahatan cyber ini berhubungan dengan para WNA. Selain membobol kartu kredit WNA, polisi menemui adanya komunikasi para hacker dengan WNA. Saat ditanya apa hubungan para pembobol kartu kredit dengan dua perusahaan besar ini, Luki enggan menyebut karena pihaknya masih perlu mendalami untuk kembali memastikan keterlibatan dua perusahaan tersebut. Kombes Gideon Arif Setiawan menambahkan jika ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU, hingga kini pihaknya masih meminta keterangan yang menerima aliran dana 2,6 miliar. Gideon juga menyebut uang 2,6 miliar itu dari hasil belanja online yang dilakukan pada para hacker menggunakan kartu kredit WNA. Barang-barang belanja online tersebut lalu dijual kembali hingga terkumpul uang 2,6 miliar. Apa sih hukum carding di Indonesia ini? Satu, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang ketiga, Pasal 362 KUHP bunyinya yaitu di mana pelaku hanya mencuri nomor kartu kredit untuk melakukan belanja online. Yang kedua, Pasal 378 KUHP bunyinya yaitu penipuan modus menawarkan dan menjual barang dengan cara memasang iklan. Pasal 335 KUHP kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan dengan media email. Ya, terima kasih dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman yang udah bantu presentasi, kita akhiri semuanya. Dan teman-teman juga yang sudah nonton video ini, kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam presentasi kami. Saya mewakili teman-teman saya, pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.